Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggraini Yukusmawardani. Saya berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Cash Holding dan Dividend Policy terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor industrial. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perusahaan Go Public ini wajib mempublikasikan laporan keuangannya di BEI sesuai dengan peraturan POJK nomor 29 POJK 04 tahun 2016. Laporan keuangan yang dipublikasikan di BEI dengan tingkat transparansi yang memadai dapat memberikan dasar analitis yang kuat dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dalam setiap periode pelaporannya. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin tahun 2025 ini menyatakan bahwa terdapat 1.641 perusahaan yang sedang membangun fasilitas produksi baru dengan adanya jumlah investasi sebesar 803,2 triliun. Dan hal ini mengindikasikan terjadinya kapasitas produksi yang tinggi. Sedangkan pada Indeks Kepercayaan Industri atau IKI pada data Kemenperin tahun 2025 menyatakan bahwa terdapat perubahan yang dinamis dalam kurun waktu November 2022 hingga Desember 2025. Nilai IKI pada Desember ini menunjukkan adanya penurunan mendekati level 51, yang dimana mengindikasikan terdapat tekanan operasional yang berimplikasi langsung terhadap kinerja keuangan khususnya pada perusahaan sektor industrial. Lalu metodologi penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder, yang datanya ini didapatkan dari website resmi perusahaan maupun website resmi IDX atau BEI. Lalu objek penelitian berupa perusahaan sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 hingga tahun 2024. Dengan total populasi 260 data, dengan adanya metode purposive sampling, maka ditentukan kriteria yang sesuai dengan penelitian sehingga mendapatkan sampel 109 data yang sesuai dengan kriteria penelitian. Lalu operasionalisasi dan pengukuran variabel ini, variabel Y ataupun kinerja keuangan ini menggunakan ROA atau Return on Asset dengan rumus laba bersih dibagi dengan total aset dikalikan 100%. Untuk X1 yaitu cash holding menggunakan persamaan kas dan secara kas dibagi dengan total aset dikalikan 100%. Dan juga X2-nya yaitu dividend policy dengan persamaan dividen dibagi dengan laba bersih dikalikan 100%. Lalu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 31. Dengan beberapa analisis yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinaritas, uji autokorelasi, dan juga uji heteroskedastisitas. Lalu analisis regresi linear berganda menggunakan persamaan yang tertera dalam PowerPoint, dan juga uji hipotesis yaitu uji koefisiensi determinasi dan parsial. Setelah dilakukan analisis dan juga uji-uji yang dilakukan sebelumnya, penelitian ini memberikan hasil yang pertama, cash holding berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA atau Return on Asset. Berdasarkan pecking order teori yang dikemukakan oleh Myers tahun 1984, cash merupakan sumber pendanaan internal yang paling efisien karena memungkinkan perusahaan mengambil keputusan pendanaan dan investasi secara cepat tanpa bergantung pada sumber eksternal. Lalu, cash holding yang optimal memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam mendukung aktivitas operasional serta memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan yang dapat memungkinkan perusahaan menghasilkan return yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. Nah, hal ini juga didasari dengan penelitian terdahulu oleh Fardianti dan Astuti tahun 2023 dan juga Manihuruk dan Hashim tahun 2025 yang hasil penelitiannya sejalan dengan penelitian saat ini. Lalu hasil penelitian yang kedua yaitu bahwa dividend policy berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA atau Return on Asset.
Menurut packing order theory yang dikemukakan oleh Myers tahun 1984, laba ditahan merupakan sumber pendanaan internal yang paling diprioritaskan karena tidak menimbulkan biaya transaksi tambahan. Nah, pembagian dividen yang lebih rendah akan memungkinkan perusahaan memiliki return earnings atau laba ditahan yang lebih besar, yang dapat mengurangi ketergantungan pada pendanaan eksternal, serta mampu mendorong efisiensi operasional dan meningkatkan profitabilitas yang akan berdampak terhadap kinerja keuangan di masa mendatang. Nah, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Resha et al. Tahun 2022 dan juga Muhammad dan Wulandari tahun 2023. Sehingga penelitian ini mendapatkan kesimpulan yaitu bahwa cash holding dan juga dividen policy berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2021 hingga tahun 2024. Pengelolaan cash holding yang optimal ini mampu mendukung kelancaran operasional dan fleksibilitas keputusan investasi sehingga dapat memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Dan juga dividen policy yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola laba dan kebijakan pembagian dividen secara seimbang antara kebutuhan investasi dan juga kesejahteraan pemegang saham sehingga dapat turut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih semuanya.